Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahul qulub wa syatratul uyub wa qaribul habibi ilal mahbub wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihil matlub. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan siang hari ini, terlebih-lebih di hari Sayyidil Ayyam, kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Terutama adalah nikmat panjang umur di dalam taat dan ibadah kepada Allah, sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah kaki kita dari rumah menuju tempat yang penuh ampunan Allah, yang penuh rahmatnya Allah. Semoga saja amalan-amalan kita, semoga saja ibadah yang kita lakukan, baik pada hari ini maupun yang akan kita lakukan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya syukur yang kedua, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti kita berusaha untuk menjalankan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta berusaha untuk meninggalkan semua yang telah dilarang oleh Allah. Semoga saja dengan berbekal takwa senantiasa kita diberikan keselamatan oleh Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam ayat ini tujuan kita diciptakan, tujuan setan jin diciptakan oleh Allah semata-mata kita hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagai tanda bukti pengabdian kita, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diciptakan oleh Allah. Tapi yang menjadi masalah, apakah ibadah yang kita kerjakan, baik itu amalan wajib maupun amalan-amalan yang sunnah, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu dari para hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui ada 3 perkara, di mana 3 perkara ini ada di dalam diri kita, maka akan menggugurkan semua amalan-amalan kita. Kita puasa, kita sholat, kita haji sampai berkali-kali, umroh sampai berkali-kali, tetapi kalau ada 3 perkara ini, maka semua gugur dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa 3 perkara tersebut? Yang pertama yaitu wala tahasadu. Janganlah kalian memiliki sifat hasud, sifat dengki kepada orang lain, sikap dengki
kepada saudara kamu, kepada tetangga kamu, kepada kerabat kamu, kepada saudara-saudara kamu, kepada teman-teman kamu. Sifat hasud harus kita tinggalkan. Bersihkan hati kita, jiwa kita daripada sifat hasud, karena ini akan menghilangkan dan menggugurkan semua amalan-amalan kita, puasa kita, salat kita, haji kita, zakat kita. Kalau ada sifat hasud di dalam diri kita, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kalau kita perhatikan buktinya ada, dia itu setan, iblis itu 41 juta tahun beribadah kepada Allah, tetapi dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin, kalau iblis saja selama 41 juta tahun, bahkan kita tahu iblis gurunya para malaikat, dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya sifat hasud, sifat dengki di dalam dirinya. Apa yang menyebabkan iblis, menyebabkan setan itu memiliki sifat dengki? Ketika Allah memberikan kabar baik, memberikan berita baik kepada para malaikat yang akan menciptakan Adam sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini, maka iblis berkata, iblis mengucapkan, "Ya Rabb, kenapa engkau ciptakan Adam sementara aku adalah hambamu yang selama 41 juta tahun ibadah tidak engkau jadikan sebagai pemimpin?" Apa jawab Allah? "Hai iblis, aku lebih paham, aku lebih tahu daripada kamu." Maka iblis tidak terima. Iblis memiliki sifat hasud, iblis dengki, sehingga dengan dua sifat yang ada dalam diri iblis, hasud dan dengki, maka timbul sifat sombong yang ada di dalam dirinya. Dia diperintahkan untuk bersujud, dia tidak mau bersujud. Karena apa? Ana akramu minal Adam, aku lebih mulia daripada Adam dan tidak akan aku bersujud. Akibat sifat hasud dan dengki yang menimbulkan sifat sombong yang ada di dalam jiwa iblis. Maka dari itu para hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang bertakwa, kita jaga hati kita, jaga diri kita daripada sifat hasud. Karena sifat hasud akan menggugurkan ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya kalau ada sifat hasud di dalam dirinya. Kemudian yang kedua, wala tabaghadu, jangan ada sifat pemarah. Sifat pemarah adalah sifat iblis. Sifat pemarah adalah sifat setan yang juga tidak wajib dan harus tidak ada di dalam diri kita, karena ini juga akan menggugurkan daripada amalan-amalan kita. Oleh karena itu para hadirin, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita ikuti akhlak Rasulullah. Jangan merasa hebat, jangan merasa amalan kita paling diterima di hadapan Allah, sehingga kita dengan mudah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan saudara kita. Hanya sebuah perbedaan yang jelas, perbedaan sudah ada dari zaman dahulu. Hilangkan semua ini, hilangkan semua itu, karena itu tidak dibenarkan. Ingat para hadirin, bangsa kita adalah bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 agama, dan agama pun berbagai macam mereka memahami dan memahami. Maka kita sebagai umat, akhlak dan contoh yang diberikan oleh Nabi, kita hormati perbedaan di antara kita. Kita hormati perbedaan di antara saudara kita kaum muslimin. Jangan hanya perbedaan dijadikan sebuah permusuhan. Karena apa? Berarti kita tidak menjalankan Al-Quran. Karena Al-Quran dalam surat Al-Hujurat dikatakan, Ya ayuhan nas, inna khalaqakum min zakarin wa unsa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari jenis yang berbeda, jenis laki-laki, jenis perempuan, wasuruban,
bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa kata Allah? Lita'arafu, agar kita saling kenal, saling memahami, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jangan merasa ibadah kita paling benar dan paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu ibadah kita diterima. Kalau tadi saya katakan ada sifat hasud, sifat dengki, sifat sombong yang ada di dalam diri kita. Tadi sudah saya katakan 41 juta tahun iblis ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang usianya tidak sampai 41 juta tahun, tetapi kita umat Nabi Muhammad hanya usia sampai 60. Bahkan kata Nabi, ada dikatakan umur kita berada di bawah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita perbaiki ibadah kita, jaga diri kita, hati kita daripada sifat hasud, dengki, sombong, dan sifat tabaghadu yang suka marah-marah. Wala tadabaru, yang terakhir jangan kalian saling diam antara satu dengan yang lain. Kita kadang-kadang ngaku umat Nabi Muhammad, ngaku kita ini sebagai pengikut Nabi Muhammad, tetapi jiwa kita, hati kita masih ada sifat benci, sifat dendam kepada saudara-saudara kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara yang lain maupun yang dekat maupun yang jauh. Terlebih-lebih terkadang tidak sedikit kita sama saudara saling diam, tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak saling tanya, saling diam. Bukan hanya berhari-hari, bahkan sampai bertahun-tahun kita saling diam. Ini salah satu asbab ditolaknya ibadah kita, ditolaknya puasa kita, ditolaknya sholat kita, ditolaknya haji kita, karena kita sesama saudara, terlebih-lebih khususnya dengan saudara kandung kita, dengan saudara baik itu berdasarkan keturunan, wabijan juga dengan kerabat ataupun tetangga kita. Jangan sampai kita tidak saling tegur antara satu dengan yang lain, karena ini bukan akhlak yang diajarkan Nabi. Para hadirin, hanya karena status ekonomi, hanya karena kejabatan, hanya karena semua kedudukan, kita sombong, kita nggak mau tegur punya saudara yang hidupnya miskin. Ingat, di zaman di mana di kota Yaman pernah terjadi, dicerahkan oleh ulama, ada seorang orang yang berangkat haji membawa hartanya banyak, tetapi ketika dia berangkat haji dia kebingungan hendak di mana titipkan harta tersebut. Lalu ada seorang waliullah berkata, wahai Fulan bin Fulan, titipkan harta kamu kepada seorang ulama yang alim, ulama yang soleh, ulama yang terkenal amanah dan jujur. Insya Allah harta kamu akan selamat, akan dijaga sebaik-baiknya. Akhirnya dititipkan. Setelah berangkat haji, dia kembali ke rumah ulama tersebut, ingin mengambil hartanya. Lalu didapatkan ulama tersebut telah meninggal dunia. Lalu dia dapat petunjuk dari ulama yang tadi menyarankan menitipkan harta kepada orang yang jujur itu. Dia berkata, datanglah kamu ke sebuah sumur yang berada di negeri Yaman. Lalu di situ kau minta, insya Allah disitulah sumur tempat dikumpulkannya ruh-ruh orang-orang jahat, ruh-ruh pezina, ruh-ruh penjudi, ruh-ruh perbuatan orang yang berbuat maksiat. Lalu kau panggil dia, maka datang ke sumur tersebut. Dia berkata, wahai Fulan bin Fulan, engkau aku ingin minta kepadamu, keluarlah dengan izin Allah. Keluar roh tersebut dan dia berkata, kemana harta yang aku titipkan kepadamu? Hartamu aku titipkan, aku taruh di sebelah sini dan sebelah sini, insya Allah selamat. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, bukannya Tuhan seorang ulama, bukannya Tuhan seorang yang jujur, bukankah Tuhan orang yang soleh, rajin ibadah? Iya betul, tapi kenapa ruh Tuhan dikumpulkan bersama ruh-ruh orang-orang jahat, ruhnya para pezina, pembuat maksiat? Kenapa Tuhan? Ketahuilah wahai Tuhan, yang membuat ruhku dikumpulkan bersama orang-orang jahat,
orang-orang berbuat maksiat, orang-orang berbuat zina, yaitu aku punya dendam selama aku hidup. Ketika ada masalah dengan adikku yang hidupnya miskin, aku tidak pernah perhatikan, aku aniaya, aku tidak bertegur sapa, bahkan aku tidak pernah bersilaturahmi kepadanya. Ini yang menyebabkan ruhku dikumpulkan bersama orang-orang jahat. Maka dari itu para hadirin, jangan sekali lagi bersihkan hati kita, jaga hati kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sombong, orang-orang yang selalu diam. Jangan sampai kita orang yang selalu diam kepada tangga kita, keluarga kita, karena ini sekali lagi dapat menggugurkan semua amalan-amalan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dari Allah, kita menjaga silaturahmi kita, dibersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang tadi sudah disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidil khalaiqi wal bashar. Allah asyhadu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-masabihil qurar. Mata salat ainun bin nadar wa udhunun bi khabar min yaumin hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal adirun ittaqullaha fima amar wamtahu amma nahu wa hadar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bada'i bihi bi nafsihi wa sanna al malaikati musabbihati bi qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warda anhum an khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. As-salatu jami'ah rahimahumullah. Sallallahu Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansha illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz zikra sayadhakkaru man yasha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa. Inna hadha lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعملك بما وجدت يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم لك الحمد الشكر ولك المن قد وعدنا ربنا الحق ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويجبر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مقبل كل رحيم كل غائب يسر علينا كل عسير وتيسر عليك اليسير. اللهم لا يحتاجنا إلى البيان تفسير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير حاجاتنا إليك الكثير وأنت عليم بها وباشر. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخافك ناجينا نخاف منك. اللهم بحرمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمتي سيدنا محمد محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.